Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Dengan luas wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, bukan mustahil memerlukan penjagaan keamanan dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Namun hal ini tidaklah mudah, karena luas dan banyaknya pulau berarti membutuhkan banyak penjaga dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Karena itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT berupaya menjawab tantangan ini dengan mengembangkan berbagai teknologi untuk menjaga wilayah udara, darat, dan laut Indonesia. Seperti teknologi pesawat untuk melindungi wilayah Indonesia dan memiliki banyak kegunaan. Namanya PUNA. Ini kepanjangan dari singkatan pesawat nir'awak atau pesawat tanpa awak. PUNA bisa menjadi solusi karena pesawat tanpa awak ini bisa dipakai untuk mengintai wilayah-wilayah Indonesia yang butuh penjagaan dari banyaknya kejahatan seperti illegal fishing dan illegal logging. Untuk saat ini, BPPT telah menghasilkan prototipe PUNA dengan jarak jangkau dekat seperti PUNA BPPT 04 Kriti dan PUNA BPPT 05 Alap-Alap yang mampu lepas landas dengan menggunakan peluncur dan didaratkan menggunakan jaring untuk dioperasikan pada daerah terbatas maupun di kapal laut. Keterkinian dalam teknologi PUNA ini adalah konsep sistem tak berawak dengan sistem kendali berkemampuan terbang mandiri untuk mempertahankan sikap terbangnya dan menelusuri jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Radio kontrol menjadi teknologi yang dikembangkan oleh BPPT dalam penggunaan pesawat PUNA ini. Cara kerjanya pun ada dua macam. Ada yang menggunakan pilot sebagai pemegang radio kontrol ataupun tidak. Pada teorinya pesawat PUNA ini bisa terbang di wilayah mana saja, bisa di hutan, gunung, ataupun lautan. Namun PUNA seperti juga pesawat lainnya memiliki batasan ketinggian tertentu. Hasil yang diperoleh sampai saat ini adalah tercapainya kemampuan pesawat dalam melakukan terbang secara mandiri sampai sejauh 30 km dan pada ketinggian hingga 4.600 feet atau sekitar 1,5 km. Proses terbangnya dimonitor secara terus-menerus dari pusat kendali melalui observasi gambar video yang diterima secara real-time dari kamera yang terpasang di pesawat. Untuk menjaga stabilitas gambar video, posisi kamera dijaga melalui sistem gimbal. Secara paralel, diselesaikan pula rancang bangun model uji PUNA untuk terowongan angin yang akan diuji di terowongan angin milik UPT Laboratorium Aerogas Dinamika. Selain itu, ada pula uji getaran dalam upaya mencari bentuk geometri aerodinamik pesawat paling optimal dengan memanfaatkan hasil uji terbang yang sudah dilakukan. Pemanfaatan PUNA akan melibatkan kerjasama berbagai institusi potensial pengguna antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan UPT Hujan Buatan. Mulai tahun 2009, uji lapangan pesawat PUNA ini akan ditawarkan kepada pengguna potensial baik sipil maupun militer. Hal ini untuk dimanfaatkan dalam berbagai misi terbang yang antara lain meliputi observasi penebangan hutan secara liar, pemetaan, pemantauan kebakaran hutan, pemantauan perbatasan negara, dan lain-lain. Bila di udara ada PUNA yang bisa menjaga keamanan dan kedaulatan negara, di darat BPPT melakukan pengembangan alutsista matra darat berupa Panzer 6x6WD yang perancangnya dilakukan oleh BPPT. Namun perakitannya dilakukan oleh PT Pindad bekerjasama dengan swasta nasional dan BUMN. Kerjasama ini juga telah memulai kegiatan merancang bangun sistem transmisi untuk kendaraan tempur dengan sistem planetary gear sebagai pemindah kecepatan yang semi-otomatis. Sistem transmisi merupakan bagian komponen utama dari Panzer yang belum dibuat di dalam negeri, selain mesin penggerak. Keberhasilan dalam mendesain dan membuat sistem transmisi ini akan meningkatkan kemandirian nasional dalam memproduksi kendaraan tempur yang artinya akan berpengaruh terhadap usaha negara kita dalam mempertahankan kedaulatan dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi persenjataan Indonesia juga banyak dibeli oleh negara lain, khususnya negara-negara tetangga. Salah satu yang terbaru adalah tawaran pembelian Panzer dari pemerintah Malaysia kepada perusahaan badan usaha milik negara PT Pindad Persero. Permintaan Malaysia tersebut membuktikan bahwa industri alat pertahanan Indonesia sudah diakui keberadaannya oleh negara lain.
Panser Pindad 6x6WD itu merupakan panser pengangkut yang bisa dipasangi dua jenis senjata api berat dengan teknologi komunikasi yang cukup handal untuk diturunkan di medan tugas. Selain itu, Panser WD dirancang dengan bodi terbuat dari besi baja yang tahan ledakan serta dengan teknologi mesin Renault dan gearbox dari Eropa. Pesanan Panser itu merupakan salah satu realisasi dari program alat utama sistem pertahanan atau alutsista buatan dalam negeri, sekaligus optimalisasi BUMN strategis di dalam negeri. Dengan bahan 90% buatan dalam negeri, Panser ini memiliki kapasitas angkut 13 personil termasuk pengemudi dan komandannya. Badan Panser ini juga terbuat dari baja dan tahan peluru serta sesuai dengan ketentuan NATO. Dengan diciptakannya Panser Pindad 6x6 ini, tambah lengkaplah persenjataan militer Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Setelah udara dan darat, dalam teknologi pertahanan dan keamanan militer juga ada sistem peringatan dini dalam bidang kelautan. Hal ini dianggap penting karena Indonesia dikelilingi oleh lautan dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Bahaya sewaktu-waktu mengintai rakyat Indonesia. Sebagai contohnya, tsunami yang melanda daerah Aceh pada 2004 lalu yang merenggut nyawa ratusan ribu rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya peringatan dini tentang bahaya tsunami. Berangkat dari bencana besar yang sudah memporak-porandakan wilayah Aceh itulah, BPPT kemudian menciptakan program Rancang Bangun dan Operasionalisasi Tsunami Bui Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu program unggulan BPPT dan kelanjutan dari program yang telah berjalan sejak tahun 2006. Di mana sistem ini merupakan program kerjasama antar berbagai unit di BPPT yang terintegrasi dan bersinergi. Inovasi dalam program ini mencakup beberapa bidang ilmu seperti rekayasa kelautan, elektronika, mekanika, IT, naval architect, dan ilmu-ilmu rekayasa kebumian lainnya. Para peneliti dan perekayasa Indonesia, khususnya BPPT, telah menunjukkan kemampuannya untuk rancang, bangun, dan operasionalisasi tsunami bui Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan INA Bui. Perkembangan tahun pertama dan kedua telah berhasil merekayasa INA Bui generasi ke-1 yang telah berhasil ditempatkan di Samudra Hindia Selatan Lampung atau yang lebih dikenal Bui Krakatau dan Laut Flores, utara kota Bima, NTB. Dalam perkembangan selanjutnya, Bui Krakatau digantikan oleh INA Bui generasi kedua yang merupakan murni hasil rancang bangun pemuda Indonesia. Selain program rancang bangun INA Bui bekerja sama dengan National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA Amerika Serikat, BPPT juga melakukan pemasangan dan operasional Tsunami Bui Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami Easy to Deploy yang telah terpasang di Samudra Hindia sekitar 200 km di selatan Bali. Selain itu, bekerja sama dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi, BPPT juga melaksanakan pemasangan operasional dan perawatan sejumlah tsunami bui bantuan dari Jerman atau yang dikenal dengan German Indonesian Tsunami Early Warning System atau G2 Bui. Pada tahun 2008 telah terpasang sebanyak 3 G2 Bui dari rencana 9 unit, serta perawatan 1 tsunami bui milik Malaysia yang terpasang di utara Pulau Rondo, Sabang. Dengan semakin banyaknya tsunami bui terpasang saat ini, semakin besar pula tanggung jawab BPPT dalam berkontribusi terhadap keselamatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam memberikan informasi bahaya tsunami yang setiap saat dapat terjadi di Indonesia.